Materi IPA kelas 8 semester 1, Sistem Gerak pada Tumbuhan. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan macam-macam gerak pada tumbuhan melalui kegiatan pengamatan dengan benar. Mari kita mulai pada pembahasan yang pertama. Pada gambar adalah tumbuhan putri malu dengan nama latin Mimosa pudica. Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Apa yang terjadi jika daunnya disentuh? Apakah rangsangan daun putri malu berupa sentuhan saja? Apa sajakah macam-macam gerak pada tumbuhan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan tayangan selanjutnya. Gerak tumbuhan berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom atau gerak spontan adalah gerak tumbuhan yang tidak memerlukan rangsang dari luar atau tidak diketahui penyebab luarnya. Rangsangan pada gerak endonom diduga berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel, sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Gerak esionom dibedakan menjadi gerak tropisme yang terdiri dari gerak geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme, fototropisme, dan kemotropisme. Gerak taksis terdiri dari gerak kemotaksis dan fototaksis. Gerak nasti terdiri dari gerak niktinasti, fotonasti, seismonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Mari kita lihat peta konsep berikut. Gerak pada tumbuhan terdiri atas gerak higroskopis, gerak esionom, dan gerak endonom. Untuk gerak esionom terdiri atas gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Pada nasti, 1. Menutupnya daun putri malu adalah niktinasti. 2. Menutupnya daun Venus, contoh dari seismonasti. 3. Menutupnya daun menjemuk karena malam, peristiwanya niktinasti. Mekarnya buka pukul 4, fotonasti. Membuka dan menutupnya stomata adalah nasti kompleks. Untuk gerak tropisme antara lain, gerak batang ke arah cahaya dinamakan fototropisme, gerak akar ke dalam pusat bumi dinamakan geotropisme, membelitnya ujung batang pada sulur tanaman
dinamakan tikmotropisme. Gerak akar menuju tempat yang berair dinamakan hidrotropisme. Pada gerak taksis terdiri atas gerak kloroplas ke arah cahaya dan gerak sperma menuju sel telur. Tropisme adalah gerak tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsang dari luar. Arah gerak dipengaruhi datangnya arah rangsang. Gerak tropisme dibedakan menjadi dua, yaitu gerak tropisme positif dan tropisme negatif. Tropisme positif adalah gerak tumbuhan mendekati sumber rangsang. Sedangkan tropisme negatif adalah gerak tumbuhan menjauhi rangsang. Berdasarkan rangsang yang mempengaruhinya, gerak tropisme dibedakan menjadi 5 macam, yaitu fototropisme adalah gerak tumbuhan ke arah cahaya, tikmotropisme adalah gerak membelitnya ujung batang tumbuhan akibat bersentuhan dengan ajir atau batang tumbuhan lain. Geotropisme adalah gerak tumbuhan menuju arah gravitasi bumi. Hidrotropisme adalah gerak tumbuhan menuju air, dan kemotropisme adalah gerak tumbuhan ke arah rangsang berupa zat kimia. Geotropisme adalah gerak tumbuhan menuju arah gravitasi bumi, atau geotropisme positif, atau menjauhi arah gravitasi bumi, yaitu geotropisme negatif. Geotropisme disebut juga gerak gravitropi. Contoh gerak geotropisme yaitu gerak ujung akar ke pusat bumi atau geotropisme positif dan gerak batang menjauhi pusat bumi atau geotropisme negatif. Gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air. Contohnya, pecahnya kulit polong-polongan, kembang merak, kacang buncis, dan membukanya kotak spora. Contoh gerak higroskopis yaitu kacang yang sudah tua akan pecah sendiri akibat perubahan kadar air. Selain itu, biji polong-polongan juga akan pecah sendiri. Hal ini merupakan contoh gerak higroskopis, sama seperti contoh sebelumnya yang diakibatkan oleh perubahan kadar air. Gerak esionom yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar, seperti cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, zat kimia, dan lain-lain. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar. Diduga rangsangan gerak endonom berasal dari dalam tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Gerak rotasi sitoplasma merupakan salah satu contoh
gerak autonom atau gerak endonom. Gerak autonom diperkirakan terjadi akibat rangsang yang berasal dari tumbuhan sendiri. Gerak rotasi sitoplasma melingkar secara tetap. Gerakan ini terjadi pada sel-sel yang memiliki vakuola besar. Ketika berlangsung, kadang-kadang nukleus dan plastida dapat terpengaruh, sehingga mengikuti gerakan tersebut. Contoh kloroplas pada daun Hydrilla verticulata. Gerak endonom atau autonom atau spontan yaitu gerak yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri. Contohnya protoplasma sel tanaman. Niktinasti adalah gerak tumbuhan akibat rangsang berupa suasana malam hari. Gerak ini disebut juga gerak tidur. Contoh gerak niktinasti yaitu daun petai Cina, daun putri malu, dan daun kersen yang mengatup pada malam hari. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Ada contohnya yaitu putri malu yang disentuh akan menutup. Fotonasti yaitu gerak terjadi akibat rangsang cahaya matahari. Contoh gerak fotonasti yaitu bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang mekar pada sore hari. Tigmotropisme adalah gerak membelitnya ujung batang tumbuhan akibat bersentuhan dengan ajir atau batang tumbuhan lain. Tigmotropisme disebut juga haptotropisme. Contoh gerak tigmotropisme yaitu membelitnya tanaman kacang panjang, mentimun, dan merkisa pada ajir atau tumbuhan inang. Gerak nasti kompleks terjadi akibat pengaruh beberapa rangsang, lebih dari satu rangsang. Contoh gerak nasti kompleks yaitu gerak membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh kandungan karbon dioksida, cahaya matahari, zat kimia, air, dan suhu. Stomata pada tumbuhan berbeda karena perbedaan keadaan letak sel penutup. Penyebarannya, bentuk dan letak penebalan dinding sel penutup, serta arah membukanya sel penutup, jumlah dan letak sel tetangga pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Stomata akan membuka jika kedua sel penjaga meningkat. Peningkatan tekanan turgor sel penjaga disebabkan oleh masuknya air ke dalam sel penjaga tersebut. Pergerakan air dari satu sel ke sel lainnya akan selalu dari sel yang mempunyai potensi air lebih tinggi ke sel ke potensi air yang lebih rendah. Tinggi rendahnya potensi air sel akan tergantung pada jumlah bahan yang terlalut atau solut di dalam cairan sel tersebut. Fototropisme adalah gerak tumbuhan ke arah cahaya. Contoh gerak fototropisme yaitu gerak bunga matahari menuju arah datangnya cahaya matahari.
Gerak taksis adalah gerak berpindah tempat, baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhan. Gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Arah biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Berdasarkan macam rangsang, gerak taksis dibedakan menjadi fototaksis dan kemotaksis. Contoh gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindah tempat, baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhan. Berdasarkan macam rangsang, gerak taksis dibedakan menjadi fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis terjadi akibat rangsang cahaya. Contoh gerak fototaksis yaitu gerak kloroplas ke arah bagian sel yang terkena cahaya dan gerak spora berflagela ke arah datangnya cahaya. Kemotaksis terjadi akibat rangsang zat kimia. Contoh gerak kemotaksis yaitu gerak spermatozoid pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku menuju sel telur di dalam archegonium. Bergeraknya spermatozoid ini karena tertarik gula atau protein yang dihasilkan archegonium. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.